Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan belajar tentang kosakata-kosakata yang ada dalam surat Al-Fatihah, yang merupakan surat yang paling agung dari seluruh surat yang ada dalam Al-Quran, dan seluruh surat setelah Al-Fatihah dari Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai An-Nas adalah tafsir dari Al-Fatihah. Tafsir secara rinci dari surat Al-Fatihah dari ayat 1 sampai 7 ditafsir dengan surat Al-Baqarah, Ali Imran, dan seterusnya sampai dengan An-Nas. Karena itu penting sekali bagi kita untuk memahami surat ini, dan kita mulai dengan mengetahui makna-maknanya terlebih dahulu secara bahasa. Kita sudah sampai pada Alhamdulillah, kemudian kita masuk di sini Rabbil Alamin. Yang ini Alhamdulillah sudah. Kemudian diteruskan dengan Alhamdulillahi, kemudian Rabbul Alamin. Rabbil, Rob. Kemudian aslinya begini. Panjang begini. Lamin. Ini. Tapi ditulis dengan secara singkat biasanya, kemudian ditulis secara singkat. Ini saja. Nah, ini alifnya di sini. Di sini Rob. Rob secara bahasa artinya ya pemilik secara bahasa. Pemilik. Ya. Kemudian juga secara luas, makna secara luas adalah yang melimpahkan, makanya di sini melimpahkan kenikmatan lahir maupun batin. Yang memberikan kenikmatan baik lahir maupun batin. Bukan cuma lahiriah saja, tapi kenikmatan batin, ya, semacam misalnya ilmu. Lahiriah banyak ini ya. Lahiriah ini banyak. Kemudian secara umum, makanya di sini juga kata Rob ini bisa dipakai untuk bukan hanya untuk Allah saja, seandainya dia tidak disambung dengan Al-Alamin. Ya, sebagaimana ini kata kerjanya ini, kata Rob ini, kata kerjanya adalah Robba. Robba ini kata kerja lampau, kemudian kalau kata kerja yang sekarang, Yurobbi. Yurobbi. Ya. Kemudian kata bendanya apa? Tarbiyah. Kata bendanya dia tarbiyah. Tarbiyah. Tarbiyatun.
Yang dimaknai sekarang ini menjadi apa? Pendidikan, pendidikan, pendidikan ya. Karena ini pendidikan ini memberikan nikmat secara batin, dari sisi batinnya ini banyak digunakan untuk tarbiyah. Demikian juga di dalam doa kita, ya. Dan itu di dalam Al-Quran ya. Dalam Al-Quran ada perintah untuk mendoakan wakur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dalam surat Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dan katakanlah wakur rabbirhamhuma, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, irhamhuma, sayangilah keduanya, ya ini kedua orang tua kita. Irhamhuma kama rabbayani. Kama, saya tulis ya. Kama sebagaimana, ini sebagaimana. Sebagaimana rabbayani. Kama rabbayani shaghiran. Shaghiran. Yakni ya Allah, ya Rabb, wahai Rabbku, sayangilah keduanya, kedua orang tuaku, kama rabbayani. Sebagaimana mereka berdua memelihara aku. Nah, di sini kemudian diartikan memelihara, yakni maksudnya melimpahkan nikmat kepadaku, baik itu nikmat lahir dan nikmat yang batin. Shaghiran, ketika aku kecil. Di masa kecilku, ketika aku kecil. Kama rabbayani, ini rabbaya dari robba, ya, dari robba. Tapi ini dua orang yang melakukan. Ini keduanya ini fi'il untuk dua orang. Keduanya memelihara. Ya, ini maksudnya melimpahkan kenikmatan kepadaku, mendidikku. Ya, ini kalau orang tua robbayani memelihara aku, maksudnya ya memberikan nafkah, memberikan hartanya, memberikan makanan kepada kita, demikian juga mendidik kita, bukan hanya yang lahiriah saja, lahir dan batin. Ini supaya bisa dimengerti makna Rob. Tadi kita lihat kata-kata yang digunakan dalam Rob ini. Robbaya dua. Kalau misalnya satu kan robba tadi. Mana ya? Saya tulis. Sini misalnya. Robba. Nih. Oh, nggak bisa. Robba. Nih. Kalau dua orang yang melakukan, makanya dia menjadi robbaya, ditambah alif di sini. Robbaya gitu. Itu karena itu. Robba jadi robba. Kalau yang mendidik banyak, dia menjadi robbau. Robbayu, jadi aslinya robbayu gitu, tapi disingkat menjadi gini. Robbau. Nah, di sini yang kita pakai di sini robbaya, kama robbayani shaghiran. Sebagaimana mereka memelihara aku, ya ini maksudnya mereka melimpahkan kenikmatan kepadaku, kenikmatan lahiriah dan kenikmatan batiniah. Nah itu.
Ya, ini makna dari Rob. Dia dari kata kerjanya itu. Robba yurobbi. Robba yurobbi tarbiyah. Jadi sebetulnya tarbiyah itu aslinya kalau dilihat dari kata bahasa Arabnya, tarbiyah bukan hanya kenikmatan batin saja, tapi kenikmatan batin dan lahir. Kenikmatan yang kelihatan dan kenikmatan yang di luar dan di dalam. Bukan cuma ilmu saja sebetulnya. Ya. Tarbiyah itu bukan sebetulnya kalau aslinya mestinya bukan sebatas kenikmatan berupa pendidikan ilmu saja, tapi memberikan baik yang lahir maupun batin ini kalau aslinya. Karena berasal dari kata robba yurabbi tarbiyah. Rabbul alamin di sini aslinya di sini Rabbul alamin. Tapi dia menjadi kasroh karena mengikuti Allah. Di sini ada li di sini. Lillahi. Kemudian Allah di sini digantikan dengan Rob di sini. Rabbul alamin itu ya Allah sendiri sama. Jadi segala puji bagi Allah. Bagi Allah ya Allah ya itu siapa? Allah itu ya Rabbul alamin. Rabbul alamin menggantikan kedudukan Allah, atau sebagian juga mengatakan ini man'ut naat sifatnya. Jadi siapa Allah itu? Allah itu Rabbul alamin, maka dia juga kasrah di sini. Ya, Allah itu ini Allah lillah, yakni li rabbil alamin. Siapa Allah? Allah Rabbil alamin. Jadi untuk Allah ini kemudian para ulama ini arti Rabb tadi secara umum ya, secara umum siapa saja ini. Nah, ini melimpahkan kenikmatan lahir dan batin ini siapa saja. Juga bermakna apa? Pemilik Rabbul Bait, pemilik bait. Ini boleh dipakai. Tapi kalau Rabbul Alamin tidak boleh. Ini hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam Al-Qur'an Rabbul Alamin ini nanti dikaitkan dengan masalah penciptaan. Ya, selain dari yang ini melimpahkan kenikmatan lahir batin ini, iya ini dikatakan sebagai nanti di dalam bahasa Indonesia memelihara atau al-mudabbir yang mengatur segala sesuatu, sang pengatur. Saya ganti saja. Dan khusus untuk Allah ini di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, kalau Allah mengatakan Rabbul Alamin nanti dikaitkan dengan penciptaan. Allah sebagai pencipta. Sebagai pemelihara. Ini di sini yakni pengatur, al-mudabbir, pengatur. Kemudian juga tetap ini makna aslinya pemilik atau penguasa. Dan dikhususkan di dalam pemeliharaan ini, maksudnya apa? Pemberi rezeki. Karena ini sesuatu yang khusus, yaitu memberikan rezeki. Rezeki berupa yang lahir maupun yang batin. Yang batin berupa al-huda dan at-taufiq. Ya. Petunjuk berupa ilmu dan petunjuk berupa ilham kebaikan. Ini makna Rabb untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam itu ini aslinya ini alam. Alam ini dalam bahasa Indonesia apa? Alam.
sama. Ya ini kumpulan dari sesuatu yang satu jenis gitu. Alam manusia, alam malaikat, alam jin, kemudian alam hewan ada macam-macam. Alam hewan ada macam-macam hewan, berbagai macam. Sebagian ulama juga mengatakan walaupun cuma satu tetap dia alam. Misalnya arsy. Arsy itu ya alam tapi cuma satu. Ya. Alam kemudian ini kalau satu, kalau banyak bagaimana? Kalau banyak dia punya bentuk jamak. Ada yang jamaknya taksir, dia jadi awa. Oh, awalim. Dia juga bisa berubah jamak menjadi jamak mudzakkar salim. Apa itu? Jamak laki-laki yang teratur. Jadi dia menjadi alamun. Kalau banyak alamun. Ini alam-alam. Maknanya apa? Alam-alam kemudian dimaknakan oleh orang Indonesia alam semesta. Alamun. Sebagaimana tadi malam belajar apa itu ya? Yang seperti itu ya. Jamak mudzakkar salim itu tadi malam itu. Apa itu kok lupa ya? Subhanallah, baru tadi malam udah lupa. Iya, Pak, sempat Pak yang mujtahiduna. Iya, mustahidun ada yang dari Durusul Lughah tadi malam apa itu ya? Kalau muslimuna juga sama, ini mudzakkar salim. Muslimuna, mu'minuna, tinggal ditambah wawu dan nun. Ya, itu kalau dia posisi normal. Ya. Posisi rofa atau istilahnya ya domahnya gitu. Alamun. Ya. Tadi malam apa itu kok lupa. Coba dibuka ada nggak kitabnya? Ya. Alamun gini. Nah, tapi di sini dia itu menjadi posisinya itu mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih bagaimana? Coba kita lihat. Di sini ada rob. Robnya inilah, tapi dia sudah robnya ini menjadi kasrah karena mengikuti Allah di sini. Mengikuti Allah di sini, Allahi lillahi. Kemudian dia juga mengikuti Rabbil. Ini namanya tawabi. Dia mengikuti sini. Rabbul alamin itu ya Allah sendiri. Jadi ini seperti badal sebetulnya. Namanya badal, pengganti dari Allah, Allah digantikan dengan Rabbil alamin, sama saja itu. Hanya beda nama saja, beda nama. Rabbil. Nah, ini aslinya itu ya kalau dia mudhaf dia tidak boleh tanwin. Tanwinnya hilang, makanya Robbun jadi Robbu, Robbin jadi Robbi. Kemudian di sini aslinya kan lamun. Ya. Ini mudhaf disandarkan kepada ini. Ini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih bagaimana? Mudhaf ilaih nggak boleh seperti ini, harus berubah, harus dikasroh. Dikasroh nggak bisa, bukan ininya yang dikasroh. Ya, dia berubahnya seperti apa? Seperti al-muslimuna kemudian menjadi al-muslimina. Ya, misalnya kita kadang bilang apa? Muslimin. Itu aslinya apa? Muslimun. Mukminin juga aslinya mukminun. Maka dia pun ini karena dia menjadi mudhaf ilaih, dia menjadi alamin. Alamin.
Karena dia disandari oleh Rob. Robnya alam semesta. Maka ini jadi gini. Rabbil alamin. Kemudian ininya tidak ditulis untuk mempermudah tulisan saja. Alifnya ini tidak perlu ditulis. Alamin. Sebagaimana orang menulis Ar-Rahman. Alifnya setelah mim tidak usah ditulis. Ar-Rahman gitu. Ini alif ini sering tidak ditulis ya. Untuk mempersingkat tulisan, memudahkan tulisan. Karena orang itu kalau nulis senang disambung. Kalau nggak disambung itu nulisnya kelamaan gitu. Rabbil alamin. Yakni penguasa, pemilik, pencipta, pengatur alam semesta. Maka ini diartikan oleh para ulama alam semesta maksudnya semua ciptaan Allah. Atau semua yang selain Allah. Dan di sini subhanallah ini Al-Fatihah ini luar biasa ini. Karena kita lihat di sini ya. Jadi di sini setelah alhamdulillah di sini ini apa ini? Kemarin sudah ini. Ini maknanya Allah itu yang disembah. Yang disembah secara hak. Atau yang berhak disembah. Kemudian setelah Allah itu, setelah Allah di sini ada nama Allah, langsung diikuti dengan Rabbul Alamin. Jadi di sini ini ada keterkaitan konsekuensi. Alhamdulillah ini mengandung peribadatan hanya untuk Allah. Kenapa? Ini di sini puji-pujian, seluruh pujian. Orang-orang itu kalau beribadah, itu dia pasti berdoa. Dalam arti doa atau doa-doa pujian. Doa itu ada doa pujian dan doa permintaan. Biasanya orang kalau beribadah, baik itu orang-orang musyrik, pasti dia itu ada qomat qamitnya itu ada. Pasti dia itu berusaha khusyuk, kemudian dia akan punya qomat qamit, entah itu berupa mantra-mantra atau apa-apa, dia qomat qamit. Dia konsentrasikan untuk yang disembah itu. Itu bisa dikatakan bentuk peribadatan semua makhluk itu seperti itu. Baik yang menyimpang maupun yang lurus. Yang menyimpang pun begitu. Dia qomat qamit, dia mengeluarkan puji-pujian. Dan di sini langsung dalam Al-Fatihah puji-pujian, seluruh puji-pujian milik Allah. Seluruh peribadatan milik Allah. Doa-doa milik Allah saja. Hanya untuk Allah Subhanahu wa taala sih. Karena apa? Jawabannya karena dia itu adalah ini. Ini adalah merupakan alasan dari kalimat yang sebelumnya. Alasan dari kalimat yang sebelumnya. Karena dia adalah, kenapa dia yang berhak untuk mendapatkan ibadah? Di sini lam di sini dikatakan para ahli tafsir itu lam itu ada banyak makna. Bisa ada namanya lam li ajli. Lam li ajli itu lam sebab. Ada namanya lam milik. Misalnya Alkitabu li Muhammadin. Berarti kitab ini miliknya Muhammad. Itu lam kepemilikan. Lam di sini istihqa namanya. Lam yang memiliki hak. Kata mereka itu istihqa. Lam yang memiliki, yang bermakna yang memiliki hak. Itu haknya Allah. Seluruh puji-pujian itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Itu seperti itu. Lam di sini lam nih.
Istihqaq. Yang memiliki hak. Itu. Jadi di sini ini miliknya Allah, haknya Allah. Kenapa? Karena dia adalah Rabbul Alamin. Jawabannya ada di sini. Sehingga di sini mengandung, di sini ada tauhid, tauhid ilahiyah, tauhid sesembahan, atau tauhid uluhiyah. Dalam kalimat alhamdulillah ada tauhid ilahiyah, kemudian Rabbul Alamin, tauhid rububiyah atau tauhid Allah sebagai Rabb. Rububiyah. Tauhid ilahiyah itu adalah konsekuensi dari tauhid rububiyah. Sudah menjadi konsekuensi seorang yang mengakui bahwasanya Allah itu Rabbul Alamin, itu dia mestinya memberikan ibadah hanya kepada Allah. Atau dengan kata lain, yang berhak untuk mendapatkan puji-pujian itu adalah hanyalah Rabbul Alamin. Yang lainnya tidak berhak mendapatkannya. Rabbul Alamin. Ya, semoga jelas ini. Makna-maknanya ini penting sekali. Banyak dari kita itu ya sebelum kita belajar tafsir, kita tahu dulu ininya. Makna-makna kata-katanya ini lebih mudah bagi kita untuk memahami. Ya. Kemudian yang seterusnya setelah ini masih melanjutkan sebagai gantinya Allah. Allah itu siapa? Rabbul Alamin. Siapa dia? Di sini ada lagi terusannya Ar-Rahman. Ya dia itu ya Ar-Rahman ini sama juga. Siapa Ar-Rahman? Ar-Rahman itu ya Rabbul Alamin ini. Ya Allah itu. Kemudian ada lagi Ar-Rahim. Ini habis nggak bisa ditulis. Bentar. Terus di bawahnya aja. Ar-Rahim. Dan di sini di awal surat ini langsung ada, langsung disebutkan nama-nama Allah semuanya. 4, bahkan sampai 4 sampai 5 nanti. Kemudian yang selanjutnya nama yang 1, 2, 3, 4. Kemudian yang kelima ini Maliki. Maliki Yaumiddin. Nama yang kelima. Ada 5. Langsung dalam surat Al-Fatihah langsung 5 nama Allah Subhanahu wa taala disebutkan dari sejak awal surat ini. Ya, ini untuk mengenalkan Allah kepada kita semua agar kita pertama mengenal Allah Subhanahu wa taala dari nama-namanya, dan dari namanya itu kita tahu sifat-sifatnya. Oh, berarti Allah tuh begini. Berarti Allah tuh begini, Allah tuh begini gitu. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim ini sudah kami bahas ini maknanya ya. Secara singkat dia ini Ar-Rahman Ar-Rahim, dia dari kata apa? Rahim. Rahim sudah, ini sebenarnya sudah ini. Ini Rahimun. Atau kalau pakai alif lam Ar-Rahim. Yang menyayangi. Ya, dari kata rahima yarhamu. Kata kerjanya apa? Rahima yarhamu. Rahima kemudian yarhamu. Menyayangi. Ya. Pelakunya bagaimana? Pelakunya rahim. Ya, rahima yarhamu rahim, pelakunya itu apa? Yang menyayangi. Rahim. Kemudian berlebih-lebihan dalam bahasa Arab, dilebih-lebihkan. Ini bukan cuma menyayangi aja. Sangat-sangat menyayangi, banyak menyayangi. Maka dia kemudian namanya sighah mubalaghah menjadi 2. Bisa menjadi Ar-Rahman ya, bisa kemudian biasa alifnya ini enggak ditulis ya. Atau Ar-Rahim. Ini sama-sama sighah mubalaghah semua, ini berlebih-lebihan. Nah, terus bagaimana kok
dikatakan berbeda? Karena ini dilihat dari dalil-dalil dalam Al-Quran dan As-Sunnah, itu penggunaannya itu Ar-Rahim ini selalu dikaitkan dengan sesuatu, yaitu dengan orang-orang beriman. Makanya di situ, karena sama-sama sangat menyayangi, kemudian para ulama di situ menjelaskan kalau Ar-Rahim ini selalu dikaitkan dengan orang-orang yang beriman gitu. Makanya dia bermakna kasih sayang yang khusus. Ya, sangat penyayang, tapi ini khusus diberikan kepada orang beriman saja di dunia dan di akhirat. Sampai dengan akhirat. Adapun Ar-Rahman, kasih sayang yang sangat luas. Kasih sayang semuanya luas ini. Luas, tapi yang ini dikhususkan bagi orang beriman. Biasanya dalam dalil-dalil itu ini terkait dengan orang-orang beriman. Kemudian Ar-Rahman ini luas. Kasih sayang yang luas juga sama kasih sayang yang sangat luas. Saking luasnya itu tanpa batas, sampai orang-orang yang jahat itu diberi mendapatkan kasih sayang Allah di dunia saja, tapi semacam Firaun, Qarun, sampai waktu yang tertentu. Juga sampai sekarang juga orang-orang yang mereka itu diciptakan oleh Allah. Setelah diciptakan oleh Allah, diberi rezeki oleh Allah, dijadikan sempurna, matanya melihat, telinganya mendengar, diberi kesehatan, kemudian diberikan istri yang cantik, kemudian diberikan rumah, diberikan harta semuanya. Sedangkan dia kemudian malah menyembah kepada yang selain Allah. Ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah apa nggak tahu. Tetap Allah tetap memberikan itu semua, bahkan memberikan harta yang banyak kepada mereka. Ada orang-orang walaupun berbuat begitu terus sama Allah tetap dikasih. Dikasih gaji. Gajinya ada yang 300 juta, ada yang 500 juta sebulan. Meskipun dia menyembah kepada yang selain Allah, tetap Allah dikasih. Karena sifat Ar-Rahman ini. Nama Ar-Rahman inilah. Ya, orang-orang yang menentang Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tetap mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia saja. Ini sudah Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yaumiddin. Sekarang kita masuk ke Maliki Yaumiddin. Ini dari kata apa? Malaka, kata kerjanya malaka yamliku. Iya, artinya apa ya? Malaka, yang memiliki, yang berkuasa atas gitu. Yaumala tamliku nafsul li nafsin syai'a. Hari yang tidak berkuasa suatu jiwa terhadap jiwa, tamliku nafsul li nafsi, suatu jiwa kepada jiwa yang lainnya sedikit pun. Dan kemudian ini sebenarnya ada dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, makanya apa? Kalau yang dimiliki oleh ini maksudnya memiliki ya. Memiliki sama. Ini kalau ini kata kerja lampau, yang ini kata kerja yang sekarang atau akan datang. Mudhari. Artinya memiliki. Dari kata ini, memiliki itu dari kata ini, milik gitu loh. Kita bilang apa? Milik. Ini dari ini, makanya milik. Milkun. Milkun yang dimiliki ini milkun atau mulk. Gede, mulk kerajaan. Sesuatu yang dimiliki ini mulk. Mulkun. Nah, malaka yamliku itu kata kerjanya memiliki. Pelakunya bagaimana? Malik. Ya kan? Malikun. Ini pemiliknya. Sebagaimana puasa, soma yasumu, orang yang puasa, soim.
Ana shaim, aku puasa. Aku orang yang puasa, shaim. Dibikin panjang di awalnya begini. Polanya pakai fa'il. Ya. Ana shaim. Aku puasa. Kata bayak tubuh katib, penulis, katibun. Jadi ini Malik apa? Pemilik. Pemilik. Tapi dia di sini bentuknya apa? Mutuf ilaih lagi. Malikun, kemudian pemilik, kemudian disambung dengan hari. Ini hasilnya apa? Yaumun, hari. Kemudian ada ad-din. Ad-dinu gitu ya. Disambung, maka ini pemiliknya hari ad-din gitu. Ini ke sini juga mudhaf ilaih juga. Ini kalau mudhaf dia tidak boleh ada tanwinnya hilang, makanya ini tanwin dihilangi. Ini juga tanwinnya nanti hilang karena dia menjadi mudhaf. Yaumuddin, maka dia menjadi yaumuddin. Tapi ini dinnya ini dia menjadi kasroh karena dia apa? Mudhaf ilaih. Yaumuddin. Di sini ada Malik. Maliknya ini mudhaf lagi. Ini mudhaf juga. Mudhaf Maliku. Maaf ini namanya panjang ya. Maliku. Ini mudhaf ilaih jadinya. Jadi dia ini harus jadi, maka dia jadi kasroh. Maliku yaumiddin. Maliku yaumiddin. Kasroh. Ini sudah hilang. Jadi kasroh karena dia sekarang dia ini mudhaf ilaih bagi dari Malik. Tapi dia mudhaf bagi ini gitu. Buat si ad-din dia mudhaf. Kemudian Maliku ini apa? Ini kasroh karena dia itu pengganti dari Ar-Rahman Ar-Rahim tadi. Sebelumnya ada Ar-Rahim. Ar-Rahim siapa? Allah. Ar-Rahimi tadi, Bang. Ar-Rahmani. Rabbil alamin. Semuanya kasroh. Ini semuanya Allah. Lillahi. Allahnya juga kasroh. Lillahi. Rabbil alamin. Itu juga Allah sendiri. Ar-Rahman itu juga Allah. Ar-Rahim itu juga Allah. Maliki yaumiddin ini juga Allah Subhanahu wa taala, maka dia menjadi kasroh. Maliki yaumiddin. Malik yang makanya diartikan yang memiliki, yang menguasai, yang memiliki. Yaum jelas ini artinya hari. Ad-din ini maknanya din dari kata kerjanya apa? Dana yadinu. Dana yadin. Maknanya ini ada dua. Din di situ ada dua maknanya. Makna yang pertama apa? Tunduk. Tunduk, patuh, taat. Makna yang kedua, jaza wa hisab. Jaza menghitung, membalas. Menghitung. Makanya din ini bisa bermakna agama. Dari sini ini makanya din itu bisa bermakna agama, bisa bermakna hari pembalasan. Seperti misalnya ara'aital ladzi
yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang yukadzibu, mendustakan, yukadzibu dari kadzaba yukadzibu, mendustakan, biddin, mendustakan apa? Biddin, mendustakan, berdusta atas hari pembalasan. Kita bermakna berdusta atas hari pembalasan atau berdusta atas agama, mendustakan agama, mendustakan hari pembalasan. Itu bisa bermakna itu. Bisa ad-din bisa bermakna agama, bisa bermakna pembalasan. Yaumuddin di sini dikhususkan. Allah menggunakan, tidak mengatakan yaumul qiyamah. Di situ Allah tidak menggunakan istilah hari kiamah, tapi yang digunakan istilahnya adalah ad-din untuk menekankan di situ akan dibalas semua yang telah dilakukan, untuk memperingatkan, untuk mengingatkan kita ketika membaca Al-Fatihah, kita selalu diingatkan segala sesuatu akan dibalas, akan ada hari pembalasan. Dan penguasanya di situ adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang berkuasa di situ. Walaupun sekarang sudah berkuasa jelas, tapi di hari kiamat itu tidak ada sama sekali selain Allah, itu sedikit pun tidak punya kekuasaan seperti hari ini. Mereka masih punya kekuasaan, para raja, para pemimpin, mereka masih punya kekuasaan untuk mengatur, untuk membuat keputusan, dan itu tidak ada sama sekali nanti di hari kiamat. Maka di sini yang digunakan ada ad-din, bermakna hari apa? Hari pembalasan. Hari pembalasan dan hisab. Diambil dari arti yang kedua di sini. Dari arti yang kedua ini. Hari pembalasan dan hari hisab. Jadi setiap orang membaca Al-Fatihah supaya dia mengingat ini. Adanya Yaumuddin. Dan satu lagi, ini yang Malik tadi saya tambahkan, untuk yang Malik kita tutup dengan ini. Dalam bahasa Arab itu di sini dia bisa dibaca dengan ma-nya panjang. Kalau seperti tadi ya, ini tadi Malik. Malik itu yang memiliki. Kemudian dalam bahasa Arab itu ada namanya sighah mubalaghah tadi, seperti Rahim jadi Rahman, jadi Rahim. Bisa juga ini ada caranya apa? Semuanya pendek. Jadi makanya dia kemudian menjadi apa? Malikun. Tanpa panjang sama sekali. Malikun. Ini artinya memiliki juga, tapi dia berlebih-lebihan. Nah, sighah mubalaghah, berlebih-lebihan. Makanya inilah yang dimaksud dengan raja. Seseorang yang memiliki sesuatu, tapi dia betul-betul lebih dari sekedar dikatakan memiliki ini. Makanya bermakna, kita maknakan apa? Dia penguasa, dia sang penguasa, yaitu sang raja Malik. Dan dalam ayat ini ada kiroah-kiroah, ada banyak kiroah, bahkan banyak. Lebih banyak kiroah yang dia dibaca itu pendek. Cuma kalau hafs itu yang Quran yang dicetak kita sekarang ini, yang sampai ke Indonesia segala, itu pas bacaannya itu yang ma-nya panjang. Malik bermakna yang menguasai, yang memiliki, sang pemilik hari pembalasan. Tapi dalam qiraah yang lain dibaca juga Maliki Yaumiddin, pendek. Ya. Dan saya tambahkan, makanya dari sini ini semua nama Allah sebetulnya. Maliki Yaumiddin berarti itu adalah nama Allah. Maliki Yaumiddin. Tapi para ulama juga mereka mengambil dari kata ini, cuma diambil depannya saja, kemudian dikatakan dari nama Allah itu apa? Al-Malik. Juga dari kata raja tadi, Malik tadi, Maliki Yaumiddin yang pendek juga ini. Kalau ini khusus yang Malik ini memang khusus ada sendiri, nanti semacam di surat Al-Hasyr, Al-Malikul Quddus, Assalamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Sang raja, sang pemilik, sang penguasa, yang
Rabbul Alamin itu nama Allah juga. Kita bisa mengatakan ya Rabbal Alamin. Itu nama Allah, ada nama namanya Rabb. Tapi juga sebagian ulama diambil depannya jadi dengan Ar-Rabb. Jadi Ar-Rabb itu maksudnya Rabbul Alamin. Jadi itu juga nama Allah Ar-Rabb atau Rabbul Alamin. Bisa juga kita katakan seperti itu. Rabbul Alamin atau Ar-Rabb. Dua-duanya nama Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini untuk Malik juga Al-Malik ini ada lagi dalam surat Ali Imran. Ya. Di situ Qulillahumma Malikal Mulk, di situ. Malikal Mulk yang memiliki kerajaan. Kalau di tadi Maliki Yaumiddin, kalau dalam surat Ali Imran Malikul Mulk yang memiliki kerajaan. Juga menggunakan Malik. Maka ini juga nama Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada berapa nama? Banyak sekali ya. Ada Allah sendiri, kemudian ada Rabb, kemudian ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, kemudian ada Al-Malik atau Al-Malik 1 2 3 4 5 6. Ada banyak sekali nama-nama Allah Subhanahu wa taala di awal surat Al-Fatihah. Nah, semoga kita bukan cuma tahu namanya saja, tapi mengenal asal-usul makna dari kata itu. Karena setiap nama dari nama Allah Subhanahu wa taala itu mengandung makna sifat, mengandung sifat. Ada suatu sifat yang itu bisa kita ketahui dari situ. Berarti Allah itu punya sifat seperti ini. Dari setiap namanya. Sifat sebagai sesembahan, sifat sebagai pencipta yang melimpahkan kenikmatan-kenikmatan yang tidak bisa dihitung. Kemudian ada dua dikhususkan dua ini sifat sebagai penyayang. Dan yang terakhir baru sifat Al-Malik atau Al-Malik yang menumbuhkan rasa takut. Ini yang akan menumbuhkan rasa takut bagi orang yang merenungkan bacaannya. Ketika membaca Maliki Yaumiddin. Ya. Dan demikian Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah kita telah sampai pada Maliki Yaumiddin. Insyaallah yang akan datang kita lanjutkan dengan ayat yang selanjutnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, dan seterusnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullah khairan atas kebersamaan Bapak Ibu sekalian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah memberikan kepada kita semua, saya dan Bapak Ibu sekalian, ampunan, kasih sayangnya, dan petunjuk, dan taufik, serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, dan menambah semangat kita semua, saya dan Bapak Ibu semua dalam mempelajari ilmu dan untuk semakin mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, Pak.